Menjulang tinggi di antara pepohonan rindang, bangunan tua bekas rumah sakit bagaikan monumen kelam yang menyimpan kisah pilu dan misteri. Dindingnya yang retak dan berlumut, jendela bolong yang melotot kosong, dan catnya yang terkelupas menjadi saksi bisu tragedi dan kematian yang pernah terjadi di sana. Konon, arwah-arwah gentayangan bergentayangan di lorong-lorongnya yang remang-remang, menjerit kesakitan dan meratapi nasib mereka yang tragis. Bangunan bekas rumah sakit itu bukan sekadar bangunan tua yang terbengkalai. Ia berdiri megah, atau setidaknya begitu dulu, di tengah hiruk-pikuk kota. Dibangun sejak puluhan tahun yang lalu, rumah sakit ini pernah menjadi simbol harapan bagi para penduduk. Namun, seiring berjalannya waktu, cerita duka mulai menyelimuti rumah sakit ini. Kebakaran hebat terjadi dan menelan banyak korban jiwa, baik pasien maupun staf medis. Konon, api tak kunjung padam selama berhari-hari, seolah arwah para korban tak rela meninggalkan tempat tersebut. Setelah tragedi kebakaran, rumah sakit ini tak pernah lagi beroperasi. Bangunan tua itu dibiarkan terbengkalai, menjadi monumen kelam di jantung kota. Dindingnya yang dulu kokoh kini berlumut dan retak, dihiasi guratan cat terkelupas seperti luka terbuka. Jendela-jendelanya bolong, melotot kosong seperti mata buta yang tak lagi bisa melihat dunia. Pohon-pohon beringin tumbuh liar di halaman, ranting-rantingnya menjalar ke dinding rumah sakit seolah ingin memeluknya dalam dekapan kegelapan. Desas-desus tentang kengerian rumah sakit ini beredar dari mulut ke mulut. Warga sekitar kerap mendengar suara rintihan dan jeritan pilu yang berasal dari bangunan tua itu. Konon, penampakan sosok hantu dokter berlumuran darah dan perawat berwajah pucat sering terlihat di jendela-jendela bolong. Bahkan, beberapa remaja yang nekat memasuki rumah sakit ini tak pernah kembali, lenyap tanpa jejak. Suasana mencekam menyelimuti bangunan bekas rumah sakit itu setiap waktu. Bahkan di siang hari bolong, udara di sekitarnya terasa lebih dingin dibanding tempat lain. Burung-burung tak bersuara di dekatnya. Hanya sesekali angin yang mendesau kencang, melolong di antara reruntuhan bangunan, seolah meratapi luka masa lalu yang tak kunjung mengering. Bagi warga kota, rumah sakit ini adalah luka membiru yang terpatri di jantung kota, pengingat akan tragedi dan misteri yang tak terpecahkan. Matahari sudah condong ke barat ketika keempat sahabat yang kesehariannya berkumpul mengelola sebuah channel horor di YouTube dan sering melakukan live petualangan ke tempat-tempat angker, yaitu Aji, Maga, Hana, dan Tiwi, melangkah memasuki pekarangan bangunan bekas rumah sakit. Rasa tegang dan penasaran bercampur aduk di dada mereka. Aji, sang leader yang dikenal pemberani, berusaha menyembunyikan rasa gentarnya. Ia terus melontarkan candaan untuk mencairkan suasana. Berbekal kamera, senter, dan alat pendeteksi makhluk astral yang entah fungsinya benar atau tidak, mereka melewati gerbang utama yang berkarat dan berdecit menyeramkan. Rumput liar setinggi lutut menyambut mereka, seolah ingin menelan mereka ke dalam kegelapan. Bangunan utama rumah sakit menjulang tinggi di hadapan mereka, seperti monster beton yang siap menerkam. Di lobi, debu tebal menyelimuti semua benda. Meja resepsionis reot, kursi-kursi panjang berdebu, dan lampu gantung yang pecah berserakan di lantai. Suasana hening mencekam, hanya dipecahkan oleh suara langkah kaki mereka yang bergema di ruangan. Aji menyalakan kameranya dan mulai merekam, suaranya sedikit bergetar saat ia menceritakan sejarah kelam rumah sakit ini. Maga, si skeptis yang selalu mencari penjelasan logis, sibuk memeriksa alat pendeteksi makhluk astralnya. Alat itu berbunyi, bip, pelan-pelan, namun ia tak yakin apakah itu gangguan sinyal atau memang ada sesuatu di sana. Hana, si periang, berusaha ceria dengan merekam detail-detail menyeramkan di sekitarnya, namun sesekali ia melirik ke sudut-sudut gelap dengan perasaan was-was. Tiwi, si pendiam dan pengamat, berjalan paling belakang, matanya bergerak liar mengamati setiap sudut ruangan. Mereka menjelajahi lorong-lorong yang remang-remang. Bau apek menyeruak, campuran bau obat-obatan yang kadaluarsa dan debu yang bertahun-tahun tak tersentuh. Pintu-pintu ruangan pasien terbuka ternganga, memperlihatkan ranjang-ranjang besi berkarat dan lemari obat yang kosong melompong.
Suasana mencekam semakin terasa ketika mereka memasuki ruang operasi. Di sana, meja operasi masih teronggok dingin, instrumen-instrumen bedah berkarat dan berdebu. Aji memfokuskan kameranya ke meja operasi. Tiba-tiba, kalian lihat gak? Di jendela kayak ada bayangan putih lewat? Seru Hana, suaranya bergetar. Mereka semua menoleh ke arah jendela. Di balik kaca yang berdebu, samar-samar terlihat sosok berkelebat, panjang dan berwarna putih. Namun, begitu mereka berlari mendekat, sosok itu menghilang. Aji semakin bersemangat untuk merekam hal-hal aneh. Hari menjelang sore, mereka memutuskan untuk berhenti sebelum hari benar-benar gelap. Kembali ke lobi, mereka berdiskusi dan beristirahat sejenak. Rasa lelah dan haus mulai menyerang. Meski tak ada kejadian horor yang nyata, suasana mencekam dan aura negatif bekas rumah sakit sudah mulai membuat mereka merinding. Hari pertama mereka lalui dengan perasaan campur aduk. Rasa penasaran dan ketakutan berkelindan di benak mereka. Namun, mereka bertekad untuk bertahan dan membuktikan kepada penonton kanal mereka bahwa rumah sakit ini memang angker. Malam yang panjang baru saja akan dimulai, dan mereka belum tahu apa yang menanti mereka di balik kesunyian dan kegelapan malam. Kegelapan malam menyelimuti bangunan bekas rumah sakit ini seperti selimut tebal yang menelan cahaya terakhir senja. Suhu udara di dalam bangunan tua itu pun seolah ikut menurun drastis. Aji, Maga, Hana, dan Tiwi berkumpul di lobi yang remang-remang. Sorot lampu senter mereka bergerak gelisah menerangi lorong-lorong yang menghitam. Rasa penasaran masih kuat, tapi hawa dingin yang menusuk tulang dan kesunyian yang mencekam mulai merontokkan keberanian mereka. Aji, yang berusaha tegar, menyalakan kamera dan mengumumkan kepada penonton kanal mereka bahwa malam ini akan menjadi malam penantian. Mereka berencana untuk berpatroli dan merekam setiap sudut bangunan, berharap bisa menangkap fenomena supranatural yang selama ini menjadi legenda rumah sakit ini. Suara langkah kaki mereka bergema di lorong-lorong sunyi. Sesekali mereka mendengar suara gesekan di kejauhan, entah ranting pohon tertiup angin atau sesuatu yang lain. Maga dan Tiwi bertugas memeriksa kamar-kamar pasien, yang pintunya terbuka lebar bagaikan mulut raksasa siap menelan mereka. Di dalam kamar-kamar itu, mereka menemukan peralatan medis yang sudah berkarat, tempat tidur yang reyot, dan bekas-bekas obat yang berserakan. Suasana mencekam semakin memuncak. Sementara itu, Aji dan Hana berjalan menuju ruang operasi. Di sana, instrumen-instrumen bedah yang berkarat dan berdebu tampak semakin menyeramkan di bawah sorotan lampu senter mereka. Tiba-tiba, Aji merekam ke arah jendela. Kalian dengar gak? Bisiknya, suara tangisan anak kecil. Hana menajamkan pendengaran. Memang, sayup-sayup terdengar suara tangisan lirih yang berasal dari lorong lain. Mereka berempat berkumpul kembali, rasa takut kian membuncah. Suara tangisan itu semakin jelas dan mendesak. Hana merasa tak kuat menahannya. Ayo kita cari sumber suara itu, kata Aji, berusaha terlihat berani. Mereka berempat menyusuri lorong yang gelap. Suara tangisan itu menjadi penunjuk jalan mereka yang mengerikan. Sampai di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu yang terkunci rapat. Suara tangisan itu berasal dari balik pintu tersebut. Hana bergidik. Perasaan gak enak banget, bisiknya. Maga mencoba membuka paksa pintu tersebut, namun tak berhasil. Mungkin cuma angin, ujarnya, meski ia sendiri tak yakin. Tiba-tiba, terdengar suara rintihan kesakitan yang bercampur dengan tangisan itu. Aji mengarahkan kamera ke pintu, berharap menangkap sesuatu. Tak ada penampakan, namun hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyeruak dari celah bawah pintu. Perasaan takut dan ingin segera keluar dari sana semakin kuat. Mereka memutuskan untuk kembali ke lobi. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat ke arah ruang perawat. Di sana, samar-samar terlihat sosok berjubah putih berdiri di dekat jendela. Aji segera mengarahkan kameranya, namun sosok itu menghilang secepat kilat. Rasa ngeri bercampur bingung melanda mereka. Kembali ke lobi, mereka berempat saling berpandangan. Malam itu baru separuh jalan,
dan kejadian-kejadian aneh sudah mereka alami. Mimpi buruk tentang hantu dokter, perawat berwajah pucat, dan tangisan bayi yang tak berdosa mulai menghantui benak mereka. Malam di bekas rumah sakit ini terasa begitu panjang, mencekam, dan dipenuhi dengan teror yang tak terjelaskan. Malam di bekas rumah sakit tua ini terasa seperti berjam-jam. Setelah kejadian di ruang perawat dan suara tangisan misterius, Aji, Maga, Hana, dan Tiwi memutuskan untuk beristirahat di ruang rawat inap yang terlihat paling aman. Mereka berbaring di ranjang-ranjang besi berkarat, dibalut selimut tipis yang mereka bawa. Udara dingin menusuk tulang, dan suara gesekan dari luar seperti kuku panjang yang menggores papan semakin menambah kengerian. Mimpi buruk pun berdatangan. Aji bermimpi dikejar sosok dokter tua berjubah putih, wajahnya pucat dengan noda darah di sekitar mulutnya. Dokter itu mengacungkan pisau bedah berkarat sambil berteriak, "Obat ini untukmu." Maga diganggu mimpi sosok perawat berwajah pucat dengan mata kosong. Perawat itu mendekatinya sambil berbisik, "Sakit sekali, tolong aku." Dengan suara parau yang mengerikan. Hana bermimpi digendong oleh seorang wanita berambut panjang yang wajahnya tak bisa dilihat. Wanita itu menangis terseduh-seduh sambil berkata, "Bayiku, di mana bayiku?" Tangisan itu begitu pilu dan menyayat hati. Sementara Tiwi bermimpi melihat kuntilanak berwajah seram dengan kuku panjang dan bau busuk yang menusuk hidung. Kuntilanak itu mencakar-cakar jendela kamar mereka sambil mendesak masuk. Mereka terbangun tersentak, keringat dingin membasahi tubuh mereka. Mimpi buruk itu terasa begitu nyata, membuat mereka semakin ketakutan. Suara gesekan dari luar kian jelas, seolah semakin dekat. Aji menyalakan lampu senter, sinarnya memantulkan debu yang berterbangan di udara. "Maga, dengar gak?" bisik Hana. Suaranya bergetar. Maga mengangguk, ia mendengar suara bisikan yang samar-samar, seperti gumaman orang yang kesakitan. "Jangan-jangan itu suara dari balik pintu yang kita temuin tadi," ujar Tiwi dengan suara gemetar. Rasa takut yang mereka rasakan kian memuncak. Tiba-tiba, suara ketukan pelan namun berulang-ulang terdengar dari pintu kamar mereka. Degup jantung mereka berpacu kencang. "Jangan buka!" seru Aji. Suaranya parau. Ketukan itu semakin keras dan tak kunjung berhenti. Suasana hening mencekam menyelimuti mereka. Mereka berpelukan, saling menguatkan, tak berani melihat ke arah pintu. Setelah beberapa saat, suara ketukan itu berhenti. Namun, keheningan yang menggantikannya justru terasa lebih mencekam. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara rintihan dan tangisan yang sama seperti yang mereka dengar sebelumnya. Malam itu terasa begitu panjang, dipenuhi dengan teror yang tak terjelaskan. Mereka hanya bisa berharap agar pagi segera tiba dan mereka bisa keluar dari tempat mengerikan itu. Sinar matahari pagi yang samar-samar menembus jendela bolong rumah sakit, seperti membawa secercah harapan bagi Aji, Maga, Hana, dan Tiwi. Malam yang panjang itu terasa seperti berabad-abad, dipenuhi dengan mimpi buruk dan teror yang tak terjelaskan. Mereka terbangun dalam keadaan lemas dan ketakutan. Mimpi buruk yang mereka alami seakan meninggalkan jejak kengerian yang nyata. Perasaan takut dan ingin segera keluar dari tempat mengerikan itu mengalahkan rasa penasaran mereka. Mereka mengumpulkan peralatan dengan tergesa-gesa, tak lagi peduli dengan konten horor yang ingin mereka dapatkan. Setiap suara gesekan, setiap hembusan angin, membuat mereka bergidik ngeri. Tak ada lagi keberanian yang tersisa. Dalam perjalanan menuju pintu keluar, mereka kembali melewati ruang perawat. Kali ini, Hana bersumpah ia melihat sosok putih berkelebat di ujung lorong. Maga, yang selama ini paling skeptis, pun tak kuasa menahan rasa ngeri. Dia terus berdoa dalam hati agar mereka bisa keluar dari sana dengan selamat. Sesampainya di lobi, mereka menemukan kamera yang terjatuh di lantai. Layar LCD-nya pecah, namun Aji nekat menyalakannya. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat rekaman video yang mereka ambil di ruang operasi bergerak sendiri. Sosok bayangan putih berambut panjang terlihat samar-samar di belakang mereka. Teriakan histeris pecah dari Hana dan Tiwi. Tanpa pikir panjang lagi,
Mereka berlari keluar dari bangunan bekas rumah sakit ini. Pintu gerbang yang berkarat tak lagi menjadi penghalang. Mereka berlari tak tentu arah, hanya ingin menjauhi kengerian yang mereka alami semalam. Setelah sampai di jalan raya yang ramai, mereka baru bisa berhenti dan mengatur napas. Trauma yang mereka alami begitu mendalam. Mimpi buruk dan bisikan-bisikan misterius dari rumah sakit ini terus menghantui mereka, menjadi pengingat akan malam yang mengerikan itu. Pengalaman mereka di kanal YouTube terhenti di sana. Mereka tak akan pernah lagi menginjakan kaki di tempat-tempat angker itu. Bangunan bekas rumah sakit tetap berdiri tegak, namun bagi mereka, bangunan itu tak lagi sekadar bangunan tua yang terbengkalai, melainkan sebuah monumen kegelapan yang menyimpan rahasia mengerikan. Namaku Iwan, seorang mahasiswa. Udara sore itu lembab dan pengap. Langit kota yang tadinya cerah perlahan berubah kelabu, dan gumpalan awan hitam mulai menggelayut. Aku dan Wulan, sahabatku sejak SMA, baru saja selesai bermain game konsol di rumah Arif, teman kami kuliah. Suara tawa dan canda tawa kami perlahan meredup seiring dengan rintik-rintik hujan yang mulai berjatuhan. Awalnya hanya gerimis tipis-tipis, namun tak butuh waktu lama hujan pun turun dengan derasnya. "Waduh, hujan deras banget nih," celetuk Arif sambil melihat keluar jendela. Aku melirik ke arah jam dinding di ruang tamu. Pukul 5:30 sore. "Wah, udah mau jam maghrib aja," kataku sambil merapikan tas ransel. Baju kami sudah basah kuyup, celana jeans pun lengket menempel di betis. Kuliah sore yang tadinya menyenangkan berubah menjadi perjalanan pulang yang kuyup dan menggigilkan. "Kita sholat maghrib di mana nih?" tanya Wulan sambil membenarkan helm pinknya yang dipenuhi titik-titik air hujan. "Kampusku, tak jauh dari rumah Arif. Jaraknya hanya sekitar 15 menit perjalanan menggunakan motor. Biasanya, aku dan Wulan akan sholat maghrib di masjid kampus jika hari sudah mulai gelap." "Sholat di kampus aja kayaknya," jawabku. "Lagian hujan kayak gini, mendingan nunggu reda dulu di sana." Wulan mengangguk setuju. Membonceng motor di tengah hujan deras bukanlah ide yang menyenangkan. "Sekalian ngadem di masjid, biar baju agak kering," tambahnya sambil terkekeh. Arif pun tak keberatan. Kami berpamitan dengannya dan berjalan menuju parkiran motor yang berada di samping rumahnya. Aku menyalakan mesin motorku. Suara mesin berpadu dengan derasnya hujan yang mengguyur. Aku melirik ke arah Wulan yang sudah membonceng di belakangku. Jas hujan berwarna kuning cerah membalut tubuhnya, helm pinknya tertutup rapat. Aku pun segera melajukan motorku menerobos hujan. Jalanan yang biasanya ramai lancar kini tampak lengang. Hanya beberapa kendaraan yang nekat melintas, termasuk mobil sedan silver yang melaju di depanku. Lampu utamanya menerangi jalanan yang basah dan licin. Kampusku terletak tak jauh dari persimpangan jalan raya. Aku mengikuti mobil sedan silver itu melewati persimpangan, dan membelokkan motorku ke kiri menuju jalan yang lebih kecil dan gelap. Hujan semakin deras, tiupan angin dingin menusuk hingga ke tulang. Aku pun menambah kecepatan motorku agar kami bisa segera sampai di kampus. Lampu jalanan yang remang-remang samar-samar menerangi jalanan. Pohon-pohon besar di pinggir jalan seperti siluet monster yang menjulurkan tangan-tangannya ke arah kami. Semakin jauh kami melaju, suasana semakin sunyi dan mencekam. Suasana mencekam itu semakin diperparah oleh suara klakson mobil sedan silver yang tiba-tiba berbunyi panjang. Aku menoleh ke arah spion dan melihat mobil itu berhenti mendadak di pinggir jalan, tepat di depan sebuah turunan tajam yang berbelok ke kanan. Aku mengerutkan dahi heran. Tak ada kendaraan lain di depan mobil itu, dan aku tak mengerti alasannya kenapa mereka berhenti mendadak di tengah hujan deras dan kondisi jalan yang licin. Aku melirik ke arah Wulan dan berniat bertanya apakah dia melihat kejadian itu. Namun, sebelum sempat kuucapkan sepatah kata pun, Wulan tiba-tiba berbisik pelan di telingaku. "Wan, tadi mobilnya kenapa berhenti mendadak ya?" Suaranya gemetar, dan aku bisa merasakan ketakutannya. Aku pun berpura-pura tenang dan menjawab, "Mungkin mereka mau lihat ada apa di pinggir jalan." Kami pun melanjutkan perjalanan menuruni turunan tajam itu.
Aku memelankan motorku karena jalanan yang licin dan berbelok. Aku tak ingin mengambil risiko terjatuh karena hujan deras. Saat aku hampir melewati mobil sedan silver itu, tiba-tiba saja lampu rem mobil itu menyala terang. Aku terkejut dan hampir saja mengerem mendadak. Aku melirik ke arah mobil itu lagi, dan melihat seorang pria berpakaian serba hitam berdiri di pinggir jalan, tepat di depan mobil tersebut. Sosok pria itu melambaikan tangannya ke arah mobil, seperti meminta tolong. Namun, anehnya, saat aku menoleh ke depan lagi, pria itu sudah menghilang entah kemana. Dan yang lebih aneh lagi, mobil sedan silver itu pun sudah tak ada lagi di tempatnya. Perasaan tidak enak mulai menyelimuti diriku. Firasat buruk seakan mencengkeram dadaku. Aku menelan ludah dengan susah payah, dan terus melanjutkan perjalananku menuju kampus. Turunan tajam itu akhirnya kulewati. Jalanan di depan mulai terlihat sedikit lebih ramai, lampu-lampu jalanan pun lebih terang. Rasa lega menyelimutiku sejenak, namun perasaan tidak enak yang muncul beberapa saat lalu masih belum sepenuhnya hilang. Aku melirik ke arah Wulan. "Udah mendingan, Lan?" tanyaku pelan. Wulan mengangguk pelan. "Masih dingin, Wan?" jawabnya dengan suara bergetar. Aku tahu bahwa kedinginan bukanlah alasan utama suaranya bergetar. Kejadian mobil sedan silver dan sosok pria berbaju hitam yang tiba-tiba menghilang pasti juga membuatnya takut. Aku pun tak ingin berlama-lama di jalanan ini. Aku menambah kecepatan motorku agar bisa segera sampai di kampus. Sekitar 300 meter lagi, aku melihat ada sebuah tempat sampah yang terbuat dari beton berada di pinggir jalan. Lampu jalanan tepat di atas tempat sampah itu remang-remang, sehingga area di sekitarnya tampak lebih gelap. Saat aku hampir melewati tempat sampah itu, secara tidak sengaja mataku menangkap sosok putih yang berdiri di pinggir jalan, tepat di depan tempat sampah tersebut. Jantungku berdetak kencang. Awalnya aku tak yakin dengan apa yang kulihat. Aku pikir itu hanya plastik putih yang tertiup angin kencang. Namun, saat aku memfokuskan pandangan ke arah sosok itu, rasa penasaran bercampur takut semakin menjadi. Sosok itu berdiri tegak tak bergerak, seperti patung manusia yang dibalut kain putih. Rambutnya yang panjang terurai menutupi seluruh area wajahnya, sehingga aku tak bisa melihat wajahnya sama sekali. Aku mengerutkan kening heran. Ngapain orang hujan-hujanan berdiri di depan tempat sampah? Apa mungkin dia sedang menunggu seseorang? Pikiran konyol itu seketika lenyap saat aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyeruak di sekelilingku. Bulu kuduku pun meremang seketika. Intuisi dan firasat buruk yang muncul sejak tadi berteriak kencang di dalam kepalaku. Sosok putih itu bukanlah manusia biasa. Dalam hitungan detik, aku langsung menoleh ke depan, berpura-pura tak melihat apapun. Rasa takut yang luar biasa membuat tubuhku gemetar. Aku terus melajukan motorku sekencang mungkin, berharap bisa segera menjauh dari sosok putih itu. Namun, rasa penasaran dan ketakutan masih bercampur aduk di dalam diriku. Aku melirik ke arah spion motor. Aku ingin memastikan apakah sosok putih itu masih berada di tempatnya atau tidak. Dan apa yang kulihat di spion motor itu membuatku nyaris menjerit histeris. Sosok putih itu sudah berada sangat dekat denganku, tepat di belakang motorku. Dunia serasa berhenti berputar. Denyut nadiku berpacu kencang, darah seakan membeku di seluruh tubuhku. Aku melihat bayangan putih itu di spion motor, begitu dekat hingga nyaris menyentuh ban belakang motorku. Rambut panjangnya terurai tertiup angin malam, sesekali menutupi dan menyingkapkan sekilas sosok berpakaian putih yang mengerikan itu. Dalam kepanikan itu, aku hanya bisa beristighfar berulang-ulang. Mulutku terasa kering, tak sepatah kata pun bisa keluar. Wulan yang membonceng di belakangku pasti juga merasakan ketakutan yang sama. Aku tak berani menoleh ke belakang untuk memastikan keadaannya. Aku terus memacu motorku sekencang mungkin, melewati lampu merah yang menyala tanpa henti di persimpangan jalan berikutnya. Klakson mobil yang tertahan lampu merah bersautan, namun aku tak peduli. Yang kupikirkan hanyalah bagaimana caranya agar bisa segera menjauh dari sosok mengerikan itu. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam kemudian, aku akhirnya sampai di gerbang kampus.
Aku langsung menghantam rem motor, dan segera memarkirkannya di tempat parkir terdekat. Napas terengah-engah, aku turun dari motor dan melepas helmku. Kakiku lemas dan gemetar. Wulan pun turun dari motor dengan tergesa-gesa. "Wan, kenapa berhenti mendadak?" tanyanya dengan suara panik. Aku tak bisa langsung menjawab pertanyaannya. Aku masih berusaha mengatur napas dan menenangkan detak jantungku yang berdebar kencang. "Lan," kataku terbata-bata, "tadi kamu ngeliat nggak? Ada sosok putih di pinggir jalan." Wulan menatapku dengan tatapan bingung. "Sosok putih? Maksud kamu apa, Wan?" Kekecewaan bercampur lega menyelimuti diriku. Lega karena Wulan mungkin tak melihat sosok itu. Kecewa karena aku tak bisa langsung menceritakan apa yang baru saja kulihat. "Nggak ada," jawabku menggelengkan kepala. "Mungkin aku aja kali ya yang ngeliat." Wulan mengerutkan kening. "Kamu kenapa sih, Wan? Kok kayak pucat gitu?" Aku menghela napas panjang. "Nggak apa-apa, Lan. Cuma kaget aja tadi hampir nabrak mobil." Bohongku, aku tak ingin membuatnya ketakutan dengan menceritakan apa yang baru saja kulihat. Lagi pula, aku sendiri tak yakin apakah Wulan akan mempercayaiku atau tidak. Kami pun bergegas menuju masjid kampus untuk sholat maghrib dan berteduh dari hujan. Sepanjang perjalanan ke masjid, bayangan sosok putih itu terus terbayang di benakku. Aku terus bertanya-tanya, apakah itu benar-benar kuntilanak, atau hanya halusinasi akibat ketakutan dan kelelahan? Setelah sholat maghrib, rasa takut perlahan mulai mereda, tergantikan oleh rasa penasaran yang menggelitik. Aku tak bisa terus membohongi diriku sendiri. Aku ingin tahu apakah sosok putih yang kulihat tadi benar-benar kuntilanak, atau hanya imajinasiku karena lelah dan ketakutan. Namun, aku juga tak berani menceritakannya kepada Wulan secara langsung. Takut membuatnya ketakutan atau bahkan ditertawakan. Setelah berganti pakaian yang kering di masjid, kami pun beranjak keluar dan menuju ke kantin kampus untuk mengisi perut yang keroncongan. Suasana kantin ramai oleh mahasiswa yang berteduh dari hujan. Aku memesan teh hangat dan mie goreng, sedangkan Wulan memilih es teh dan nasi goreng. Sambil menunggu pesanan diantar, aku melihat beberapa temanku sesama jurusan duduk di salah satu meja pojok kantin. Di antara mereka, ada Reza, temanku yang juga tinggal di kos di daerah yang sama sepertiku. Aku pun menghampiri mereka dan ikut bergabung di mejanya. Wan, kamu baru datang ya?" sapa Reza ramah. "Iya, Rez. Tadi kehujanan di jalan," jawabku sambil duduk di sampingnya. Obrolan pun mengalir. Kami bercerita tentang hal-hal yang terjadi di kampus hari itu, bercanda gurau melepas penat setelah seharian kuliah. Namun, percakapan itu terhenti saat aku melihat Reza tiba-tiba terdiam dan menatap ke arahku dengan tatapan serius. "Wan," ujarnya pelan, "tadi kamu pulang ke kos lewat mana?" Pertanyaan itu membuatku gugup. "Lewat jalan biasa, lewat persimpangan dekat pom bensin." "Kamu lewat jalan yang dekat kuburan itu?" lanjutnya. Naluriku mengatakan bahwa Reza pasti mengetahui sesuatu. Aku pun mengangguk pelan. "Kenapa kamu nanya soal itu, Rez?" Reza menghela napas panjang. "Soalnya, tadi sore aku lewat jalan itu dan..." Suara Reza tertahan. Dia melihat sekeliling kantin yang ramai mahasiswa dan kemudian mencondongkan tubuhnya ke arahku. Aku ngelihat sosok putih berdiri di pinggir jalan, persis di depan tempat sampah yang dekat tikungan itu. Bisiknya pelan. Jantungku berdetak kencang. Darahku seakan surut ke seluruh tubuh. Pengakuan Reza semakin memperkuat keyakinanku bahwa sosok putih yang kulihat tadi bukanlah imajinasiku. "Sosok putih?" ulangku tak percaya. "Kamu serius?" Reza mengangguk. "Serius, Wan. Aku ngeliatnya sekilas aja. Soalnya hujan deres banget kan? Lagian jalanan juga gelap." Cerita Reza membuat bulu kuduku meremang. Ternyata, sosok itu memang benar-benar ada, dan tak hanya aku yang melihatnya. "Kamu ngelakuin apa, Rez?" tanyaku penasaran. "Nggak ngelakuin apa-apa. Langsung ngebut aja motornya," jawab Reza. "Takut. Soalnya banyak cerita yang nggak tentang tempat itu."
Rasa takut yang tadi sempat mereda kini kembali menyeruak. Cerita Reza tentang sosok putih dan tempat yang dikenal angker itu membuatku trauma. Setelah itu, aku tak banyak bicara lagi. Aku hanya terus menyesap teh hangatku yang sudah mulai dingin. Pikiran penuh dengan bayangan sosok putih yang mengerikan itu. Hujan yang tak kunjung reda membuat kami terpaksa bermalam di masjid kampus. Wulan menginap di salah satu asrama mahasiswi, sedangkan aku terpaksa tidur di musola pria masjid kampus. Sepanjang malam, aku tak bisa memejamkan mata. Bayangan sosok putih itu terus menghantuiku. Pengalaman mengerikan malam itu meninggalkan trauma yang mendalam. Malam itu, hujan turun dengan deras. Kilat menyambar di langit, seakan-akan memperingatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, dua sahabat, Ardi dan Bima, sedang menikmati kopi hangat mereka. Mereka baru saja pulang dari perjalanan bisnis yang melelahkan, dan rencana mereka adalah untuk kembali ke rumah secepat mungkin. Namun, ada satu hal yang mengganggu mereka, jalan pintas yang bisa memotong waktu perjalanan hampir setengahnya. Jalan itu dikenal sebagai jalan terkutuk. Katanya, banyak kecelakaan aneh di sana, kata Ardi sambil menggigit donatnya. Kamu pernah dengar? Bima mengangguk, matanya serius. Iya, tapi aku tidak percaya tahayul. Orang-orang bilang begitu karena jalannya memang berbahaya. Banyak tikungan tajam dan jurang yang curam. Jadi, kita lewat sana saja. Ardi menyarankan, sedikit ragu. Bima tertawa. Apa yang bisa terjadi? Kita cuma perlu berhati-hati. Mereka membayar kopi mereka dan melanjutkan perjalanan. Meski hati kecil Ardi merasa ada yang tidak beres, dia mengikuti Bima yang tampaknya yakin. Setibanya di persimpangan yang memisahkan jalan utama dan jalan pintas itu, mereka melihat tanda peringatan besar bertuliskan, perjalanan dilarang. Serius? Kenapa harus ada tanda sebesar ini? Gumam Ardi, matanya menatap tajam ke arah tanda itu. Untuk menakut-nakuti orang bodoh yang tidak bisa mengemudi dengan benar, balas Bima sambil menekan pedal gas lebih dalam. Mobil mereka melaju masuk ke jalan itu, meninggalkan tanda peringatan di belakang mereka. Setelah beberapa kilometer, suasana mulai berubah. Jalanan yang tadinya mulus berubah menjadi kasar dan dipenuhi lubang. Kabut tebal tiba-tiba menyelimuti, membuat pandangan mereka terbatas. Aku tidak suka ini, kata Ardi, suaranya bergetar sedikit. Tenang saja, kata Bima sambil menenangkan. Ini hanya kabut. Akan segera berlalu. Namun, kabut itu semakin pekat, hingga mereka hampir tidak bisa melihat apa-apa di depan mereka. Suasana semakin mencekam ketika mereka mulai mendengar suara-suara aneh dari luar mobil. Suara gemerisik, seperti langkah kaki yang mengikuti mereka. Apakah kamu dengar itu? Tanya Ardi, memandang keluar jendela dengan gugup. Dengar apa? Bima mencoba tetap tenang, tetapi wajahnya menunjukkan kecemasan yang sama. Langkah kaki itu semakin dekat, dan tiba-tiba, sosok bayangan muncul di depan mobil. Bima menginjak rem dengan keras, dan mobil mereka berhenti dengan mendadak. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di tengah jalan, memandang mereka dengan mata yang tidak terlihat. Siapa itu? Bisik Ardi, jantungnya berdetak kencang. Bima mencoba membunyikan klakson, tetapi bayangan itu tidak bergeming. Perlahan, sosok itu mendekat ke mobil mereka. Ardi dan Bima hanya bisa duduk diam, napas mereka tertahan, menunggu apa yang akan terjadi. Setelah sosok bayangan itu mendekat hingga berada di samping jendela, tiba-tiba ia menghilang begitu saja. Hanya kabut yang tersisa di sekitar mereka. Bima menarik napas dalam-dalam, berusaha mengembalikan ketenangannya. Kita harus keluar dari sini, kata Bima tegas, berusaha memutar balik mobilnya. Namun, jalan di belakang mereka yang seharusnya kosong,
kini berubah menjadi jalanan yang panjang dan tidak berujung. "Apa-apaan ini?" seru Ardi panik. "Bukankah kita baru saja melewati jalan itu?" Bima tidak bisa menjawab. Dengan ragu-ragu, ia melajukan mobil ke depan lagi, berharap kabut akan segera hilang. Namun, semakin mereka melaju, jalanan seolah semakin panjang, seperti tidak ada akhir. Mereka mencoba memutar kembali, tetapi hasilnya sama. Jalanan itu terus membawa mereka kembali ke titik yang sama, tanpa ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Mereka terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Ardi menggenggam teleponnya, mencoba menghubungi seseorang, tetapi tidak ada sinyal. "Ini gila. Ini tidak mungkin terjadi," teriaknya. Bima menggertakkan gigi, menahan rasa takut yang mulai merayapi dirinya. "Tetap tenang. Kita pasti bisa menemukan jalan keluar." Mereka terus melaju dalam kabut tebal itu, melewati ratusan meter jalan yang sama tanpa hasil. Waktu seolah berhenti, dan mereka mulai kehilangan orientasi. Dalam kebingungan mereka, suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. "Ada yang mengikuti kita," bisik Ardi, keringat dingin membasahi dahinya. Bima tidak berkata apa-apa, matanya terpaku pada jalan di depannya. Saat itulah mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di tengah jalan, mereka melihat diri mereka sendiri, berdiri dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka adalah pantulan yang terjebak di dalam kaca. Ardi menjerit ketakutan, dan Bima dengan cepat memutar mobil, mencoba melarikan diri dari pemandangan mengerikan itu. Namun, seberapa cepat pun mereka melaju, bayangan itu selalu berada di depan mereka, menunggu dengan sabar. "Apa yang terjadi? Apa kita sudah mati?" Ardi mulai kehilangan akal sehatnya. "Jangan bicara seperti itu," bentak Bima, tetapi ketakutannya semakin nyata. Mereka terjebak dalam jalan yang tidak berujung, bersama bayangan diri mereka sendiri yang terus menghantui. Setelah entah berapa lama terjebak di jalan yang tidak berujung, kabut tebal perlahan mulai menghilang. Namun, bukannya merasa lega, Ardi dan Bima justru merasa semakin tertekan ketika melihat pemandangan di sekitar mereka berubah. Jalanan kini dikelilingi oleh hutan lebat, dengan pohon-pohon tua yang tampak menyeramkan. "Aku tidak ingat pernah ada hutan di sekitar sini," kata Bima, suaranya penuh keraguan. "Tidak ada," balas Ardi dengan tegas. Ini tidak mungkin nyata." Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka mulai melihat sesuatu yang aneh di antara pepohonan. Bayangan-bayangan bergerak cepat, seolah-olah mengintip mereka dari kejauhan. Kadang-kadang, mereka bisa melihat sosok manusia, tetapi ketika mereka mencoba melihat lebih dekat, sosok itu menghilang. "Ini bukan mimpi buruk, kan?" tanya Ardi, berharap apa yang dia alami hanyalah ilusi. "Tidak, ini nyata," jawab Bima dengan suara bergetar. "Terlalu nyata." Saat mereka melintasi tikungan tajam, Bima tiba-tiba menghentikan mobilnya. Di tengah jalan, berdiri seorang wanita tua dengan rambut panjang yang kusut dan wajah pucat. Dia mengenakan pakaian yang lusuh dan kotor, dan matanya yang kosong menatap mereka dengan intens. "Siapa itu?" tanya Ardi, suaranya hampir tidak terdengar. Bima tidak menjawab. Dia hanya bisa melihat ke arah wanita tua itu, yang perlahan-lahan mulai mendekat ke mobil mereka. Ketika wanita itu semakin dekat, mereka bisa melihat bahwa dia tidak berjalan, melainkan melayang di atas tanah. "Sialan!" Bima mencoba memutar balik mobil, tetapi mesin mobil tiba-tiba mati. Mereka terjebak, tidak bisa bergerak. Wanita tua itu akhirnya sampai di samping mobil mereka, dan dengan gerakan lambat, dia mengetuk jendela mobil. Suara ketukan itu terdengar seperti palu yang menghantam jantung mereka. Ardi ingin menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dia hanya bisa memandang wanita tua itu yang kini tersenyum, memperlihatkan gigi-giginya yang mengerikan. Lalu,
Dengan suara serak, wanita itu berbicara. "Kalian seharusnya tidak berada di sini," katanya dengan nada yang dalam dan menyeramkan. "Tempat ini bukan untuk kalian." Maafkan kami," bisik Bima, tangannya gemetar. Wanita itu hanya tertawa pelan, lalu dengan cepat menghilang ke dalam kabut yang tiba-tiba muncul kembali, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang mencekam. Setelah kejadian itu, mereka berdua hanya duduk diam dalam mobil, terengah-engah karena ketakutan yang baru saja mereka alami. Mobil akhirnya bisa dinyalakan kembali, dan Bima langsung menekan pedal gas, berharap bisa segera keluar dari jalan terkutuk itu. Namun, perjalanan mereka tidak semakin mudah. Jalanan menjadi semakin curam dan licin, membuat setiap manuver menjadi berbahaya. Saat mereka melintasi sebuah tikungan tajam, tiba-tiba mereka melihat sebuah truk besar melaju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. "Awas!" teriak Ardi, mencoba memegang erat-erat dashboard. Bima mencoba menghindar, tetapi jalan yang sempit dan licin membuat mobil mereka sulit dikendalikan. Ban mobil tergelincir, dan dalam sekejap, mobil mereka terbalik dan terguling ke tepi jurang. Semuanya terjadi begitu cepat. Ardi hanya bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap. Ketika dia sadar, dia menemukan dirinya masih terjebak di dalam mobil yang terbalik, dengan tubuh yang terluka parah. Di sebelahnya, Bima tidak bergerak, darah mengalir dari kepalanya yang terluka. "Bima! Bima!" Ardi berteriak, mencoba membangunkan sahabatnya, tetapi tidak ada jawaban. Rasa panik mulai merayapi dirinya ketika dia menyadari bahwa mereka terperangkap di tepi jurang, dan mobil mereka bisa jatuh kapan saja. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Ardi berusaha keluar dari mobil. Dia berhasil merangkak keluar, tetapi ketika dia mencoba menarik Bima, suara derak kayu terdengar di bawah mereka. Tanah di tepi jurang mulai runtuh. Jangan jatuh!" Ardi memohon, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam hitungan detik, mobil itu jatuh ke dalam jurang, membawa Bima bersamanya. Ardi hanya bisa menatap dengan ngeri saat mobil itu menghilang di kedalaman gelap, dan suara ledakan besar terdengar di kejauhan. Air matanya mengalir, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Rasa sakit dan ketakutan menyelimutinya, membuatnya tak berdaya. Ardi tersadar di rumah sakit, dengan tubuh yang penuh luka dan perban. Perasaan hampa memenuhi dirinya saat dia menyadari apa yang telah terjadi. Bima, sahabatnya, telah meninggal dalam kecelakaan itu, dan Ardi adalah satu-satunya yang selamat. Polisi yang menanyainya hanya bisa menggelengkan kepala ketika dia menceritakan kejadian yang mereka alami. Jalan yang mereka lewati, yang dikenal sebagai jalan terkutuk, telah memakan banyak korban sebelumnya, dan banyak orang yang mengklaim telah melihat penampakan-penampakan aneh di sana. Namun, tidak ada yang bisa menjelaskan secara pasti apa yang sebenarnya terjadi di jalan itu. Hari-hari berlalu, dan Ardi mencoba melanjutkan hidupnya, tetapi bayangan dari kejadian di jalan itu terus menghantui dirinya. Setiap malam, dia bermimpi tentang jalan itu, tentang kabut tebal dan suara langkah kaki yang mengikutinya. Dia bisa mendengar suara Bima yang memanggilnya dari kejauhan, tetapi dia tidak bisa menjangkaunya. Suatu malam, ketika dia terbangun dari mimpi buruknya, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di ujung kamarnya, berdiri sosok wanita tua yang pernah dia temui di jalan itu. Wanita itu tersenyum kepadanya, dengan gigi-giginya yang mengerikan. "Kamu seharusnya tidak berada di sini," kata wanita itu. Suaranya terdengar seperti desiran angin. Ardi mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekik di tenggorokannya. Wanita itu mendekat, dan dengan lembut, dia menyentuh dahi Ardi. Seketika itu juga, Ardi merasakan dingin yang luar biasa merayapi tubuhnya. Ketika wanita itu menghilang, Ardi hanya bisa terbaring di tempat tidurnya, tubuhnya kaku dan tak berdaya. Napasnya mulai melemah, dan dunia di sekitarnya perlahan-lahan menghilang, meninggalkannya dalam kegelapan yang abadi. Di pagi hari,
Perawat yang datang ke kamarnya menemukan Ardi terbaring kaku, matanya terbuka lebar dengan tatapan kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa, hanya senyum samar yang menghiasi wajahnya, seolah-olah dia akhirnya menemukan kedamaian dalam kegelapan yang selama ini menghantuinya. Jalan itu, jalan terkutuk, terus menelan korban. Dan mereka yang pernah melintasinya akan selalu membawa kenangan buruk yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Jalan itu bukan hanya sekadar jalan pintas, tetapi sebuah gerbang menuju kegelapan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Perjalanan dilarang, tetapi bagi mereka yang nekat melaluinya, perjalanan itu tidak akan pernah berakhir dengan baik.